Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm a super rich guy, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali. Bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silakan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Yen Yen pun bertanya penampilan seperti apa yang Di Hai Senjen inginkan. Dirinya akan buatkan spesial untuknya. Sedangkan Huang Lin yang melihat hal ini nampak tidak senang dan menilai bahwa ronde PK pertama akan segera dimulai. Dan seorang jagoan penghancur menara tiba-tiba muncul di pihak Yen Yen. Lalu Huang Ling yang takjub mengatakan kepada Yen Yen bahwa ada orang penting masuk ke ruangan siarannya. Huang Ling pun kini mencoba menyapa ID Ding Hai Senjen dan mengatakan bahwa Jiang Cheng memukulnya terlalu keras, sangat sakit. Huang Ling pun meminta Jiang Cheng menghiburnya, kalau ada waktu datanglah menemui dirinya. Lalu Yen Yen pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa dirinya akan memberi Jiang Cheng posisi pengelola perumahan. Mulai sekarang Jiang Cheng bagian dari keluarganya. Untuk itu Jiang Cheng jangan main ke rumah orang lain lagi. Penonton online pun menyebut bahwa sekarang skornya langsung berbeda. Mereka juga tidak menyangka streamer kecil ini benar-benar hoki. Akhirnya ada orang kaya yang tertarik sama Yen Yen. Lalu Yen Yen pun bertanya apakah Jiang Cheng masih di sana. Dirinya tidak bisa menari. Gimana kalau dirinya nyanyi saja untuk Jiang Cheng? Dan Yen Yen pun kini mulai bernyanyi. Penonton online pun menyebut bahwa dari 5 nada 4 fales. Mereka pun meminta Yen Yen untuk berhenti bernyanyi. Jika diteruskan maka Jiang Cheng bisa kabur. Lalu Jiang Cheng pun menilai bahwa Yen Yen terdengar polos dan lucu waktu nyanyi. Lumayan menggemaskan. Segera Jiang Cheng berkomentar dan mempersilahkan Yen Yen melakukan apapun yang Yen Yen mau. Lalu kini Huang Ling pun meminta tolong kepada ID Dazu untuk membantunya menang di babak pertama ini. Kalau dirinya kalah, dirinya bisa tereliminasi. Daju pun merespon hal ini dan meminta Huang Ling untuk tenang, dirinya akan membantu. Dan kini PK resmi pun dimulai. Dan segera Daju mengirimkan roketnya. Huang Ling pun mengucapkan terima kasih kepada Daju atas 2 ronde dan 3 tembakannya. Jiang Cheng yang melihat hal ini menilai bahwa ini sangat menarik. Dirinya akan tambah 3 roket lagi. Melihat hal ini, Huang Ling agak sedih dan mengatakan kepada Daju bahwa Jiang Cheng mulai menyusul. Daju pun seketika bertanya apakah Huang Ling yakin dia sudah menyusul. Dan kembali Daju mengirimkan 5 roket kepada Huang Ling. Huang Ling pun meminta semua penontonnya untuk menuliskan komentar bahwa brother Daju memang hebat. Yen Yen yang melihat hal ini tidak menyangka pendukung pertama Huang Ling langsung turun. Penonton online pun nampak kaget dan tidak menyangka di babak pertama PK saja sudah segini besar. Mereka tidak menduga akan melihat banyak gift di siaran sekecil ini. Jiang Cheng yang memperhatikan ini menilai bahwa Yen Yen sepertinya takut dengan 5 roket ini. Dirinya suka wajah polosnya. Jadi apa yang akan Yen Yen lakukan selanjutnya? Dan segera Jiang Cheng mengklik berkali-kali untuk memberikan gift. Lalu Yen Yen pun bertanya-tanya mengapa siarannya menjadi ngelak. Dan ternyata 20 roket seketika dilepaskan oleh Jiang Cheng. Di saat yang sama Huang Ling pun mengatakan bahwa siarannya macet serta bertanya apakah Daju masih di sana. Namun tidak ada respon dari Daju. Di samping itu, Yen Yen yang melihat hal ini menilai Jiang Cheng baru saja mengirim 20 roket sekaligus. Itu setara dengan 40.000 yuan. Sepertinya lawan dirinya sekarang menyerah. Yen Yen pun bertanya apakah dirinya menang di babak ini.
Lalu Huang Ling dengan perasaan sedihnya mengatakan bahwa Yen Yen benar-benar beruntung dapat dukungan besar ini. Huang Ling pun meminta Jiang Cheng dengan ID Ding Hai Shenzhen untuk mampir kapan-kapan ke tempatnya. Dirinya janji akan menari untuk Jiang Cheng. Dirinya juga jago seharian dan kakinya tidak akan pegal seharian. Lalu Yen Yen yang memperhatikan jumlah penontonnya agak kaget karena tembus 10.000. Yen Yen pun mengucapkan terima kasih kepada Jiang Cheng. Ini pertama kalinya dirinya dapat 20 roket sekaligus dan juga pertama kali ruangan siarannya seramai ini. Dirinya benar-benar tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Yen Yen pun meminta Jiang Cheng mengatakan apa yang Jiang Cheng inginkan sekarang. Jiang Cheng yang mendengar hal ini menilai bahwa fitur kecantikan kamera tidak menambah nilai pada penampilan Yen Yen, tetapi malah mengurangi kecantikan aslinya. Dirinya tidak tahu bahwa ruangan siaran langsung Yen Yen bernama Qiaomei. Jiang Cheng pun menanggapi Yen Yen dan memintanya untuk mematikan fitur kecantikan itu. Orang-orang pun menyebut Jiang Cheng keren banget, namun sebagian orang menyebut jika fitur kecantikan dimatikan Jiang Cheng bisa kabur. Yen Yen pun agak ragu dan menyebut bahwa dirinya takut Jiang Cheng kaget. Namun kehendak Jiang Cheng didukung semua penonton online Yen Yen. Yen Yen pun bertanya-tanya dalam pikirannya siapa sekarang yang siaran tanpa filter. Tapi Jiang Cheng sudah keluar banyak uang untuk dirinya. Kalau tidak menurutinya bisa kacau nanti. Yen Yen pun kini mulai mematikan fitur kecantikannya dan penasaran seberapa parah orang-orang nanti bakal mencacinya. Namun setelahnya bukan cacian yang didapat, Yen Yen malah pujian dan membuat penonton online-nya kaget. Mereka mengaku belum pernah melihat streamer secantik ini sebelumnya. Dan Jiang Cheng kali ini bertaruh pada orang yang tepat. Yen Yen yang melihat hal ini pun agak kaget, bukannya turun penontonnya malah bertambah. Dan banyak dapat penggemar baru serta komentar positif. Penonton online Yen Yen pun kini meminta Yen Yen untuk tidak menggunakan fitur kecantikan lagi. Dan mereka merasa bahwa sepertinya semua siaran di Douyu harus ikuti aturan ini mulai sekarang. Lalu Yen Yen pun meminta Jiang Cheng membantunya untuk memenangkan satu ronde lagi. Kalau dirinya menang, dirinya bisa lanjut siaran di bulan depan. Dan kini PK ronde kedua pun dimulai. Dan kini seorang loli dengan nama Xiao Tian menyapa mereka semua. Dan dirinya senang bertemu mereka semua. Xiao Tian juga menyebut bahwa daftar Jiang Cheng di siaran Yen Yen sangat luar biasa. Xiao Tian pun kini menyapa Jiang Cheng dengan ID Ding Hai Shenzhen secara langsung. Dan menyebut super roketnya langsung menembus hatinya. Dan meminta Jiang Cheng untuk kapan-kapan ke siarannya. Dirinya jago bernyanyi dan menari. Dijamin Jiang Cheng akan puas. Lalu Yen Yen pun mengajak Xiao Tian untuk memulai PK ini. Xiao Tian pun bertanya apakah brother Yizhi Hua ada di sini. PK-nya sudah dimulai dan meminta tolong kepada Yizhi Hua untuk tidak membiarkan dirinya kalah. Dan seketika Yizhi Hua mengirim 5 pesawat kepada Xiao Tian. Xiao Tian pun berterima kasih untuk hal ini. Jiang Cheng yang melihat hal ini pun bertanya apakah hanya segitu. Kenyataannya Yizhi Hua lebih pelit dari Dazu yang bodoh di babak sebelumnya. Dengan ini dirinya akan lempar 5 roket lebih dulu dan lihat apakah dia akan membalasnya. Dan 5 roket pun kini dikirimkan. Yen Yen pun berterima kasih untuk hal ini dan hal ini membuat penonton online Xiao Tian terdiam dan kalah. Dan selanjutnya Yen Yen pun menang dengan mudah dari penantang PK lainnya dengan bantuan Jiang Cheng. Hingga pada akhirnya Yen Yen masuk ke babak final. Lalu kini seorang streamer menyapa Yen Yen, dirinya adalah Dai Xiaomei. Dai Xiaomei pun mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa siaran final PK bersama Yen Yen. Dai Xiaomei pun bertanya apakah Yen Yen mau langsung mulai atau tampilkan bakat dulu. Yen Yen pun menilai di babak final dirinya bisa satu panggung dengan Dai Xiaomei, salah satu dari 3 pilar utama platform ini. Ini terlalu berlebihan baginya. Lalu Yen Yen pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa nyanyi atau menari dan tidak punya bakat khusus. Yen Yen pun bertanya bagaimana kalau mereka mulai saja sekarang. Dai Xiaomei pun mengerti karena Yen Yen tidak punya bakat. Dirinya akan menari dulu untuk para brother dan penggemarnya. Brother di tempat Yen Yen juga boleh ikut menonton. Dalam pikiran Dai Xiaomei, guildnya sudah memastikan. Tiba-tiba muncul seorang brother yang membantu streamer kecil ini dalam perang antara guild. Sekarang dia sudah mengeluarkan hampir 800.000 yuan. Dirinya memang suka brother seperti ini.
Dan kini Dai Xiaomai pun mulai menari dan bernyanyi untuk mereka. Lalu 20 menit kemudian aksi dari Dai Xiaomai pun berakhir. Lalu Jiang Cheng pun mengatakan bahwa Dai Xiaomai menari dengan sangat baik. Dirinya sangat suka sekali melihatnya dan mulai teringat pada Dai Xiaomai. Penonton online pun setuju dengan hal itu. Dan salah satu dari mereka menyebut bahwa Yen Yen hanya seorang streamer kecil tanpa kemampuan. Sepertinya Jiang Cheng hanya iseng saja. Yen Yen pun merespon hal ini dan bertanya apakah Jiang Cheng akan meninggalkan dirinya. Mereka tinggal selangkah lagi jadi raja bersama. Jiang Cheng meminta Yen Yen melihat apa yang dikatakan oleh Dai Xiaomai. Yen Yen cuma tahu memanggil dirinya dengan sebutan brother. Bagaimana bisa jadi raja bersama? Kalau maksud Yen Yen olahraga ramai-ramai, mungkin bisa dirinya pikirkan. Yen Yen pun kaget mendengarnya dan membayangkan maksud kata dari olahraga ramai-ramai ini. Lalu dalam pikiran Yen Yen, sekarang bukan waktunya untuk bengong atau berpikiran liar. Kalau mereka mau menang tidak ada cara lain selain meminta bantuan Jiang Cheng. Yen Yen pun memohon kepada Jiang Cheng untuk menyelamatkan ronde terakhir. Dirinya akan mendaftar kelas begitu acara ini selesai. Dirinya akan belajar tarian apapun yang ingin Jiang Cheng lihat dari dirinya. Dan saat ini di ruang Dai Xiaomai 3 roket 3 kali berturut-turut dari ID yang berbeda telah meluncur. Yen Yen pun menilai bahwa 3 Super Emperor di sana itu masing-masing 3 tembakan Super Fire-nya. Dan tiba-tiba penonton online dari Dai Xiaomai menyeberang dan memberikan 2 tembakan roket dan meminta Yen Yen untuk menerima biaya pengobatan kecil ini. Melihat hal ini, Yen Yen pun menilai bahwa ini benar-benar sebuah ejekan. Namun di saat itu Yen Yen teringat akan sesuatu. Yen Yen pun segera mengucapkan terima kasih kepada ID yang memberinya obat. Tanpa 2 roket untuk menutupi biaya pengobatannya, dirinya tidak bisa melanjutkan siaran. Jiang Cheng pun hanya memberikan komentar tanda tanya. Salah seorang dari mereka pun tertawa dan tidak menyangka Yen Yen akan begitu kuat saat menyindir. Dan Jiang Cheng pun bertanya, mungkinkah ratusan Super Fire yang baru saja dirinya gunakan itu lilin atau udara? Lalu komentar lain pun menyebut bahwa Jiang Cheng baru saja memberi Yen Yen ratusan ribu dolar. Dan Yen Yen tidak bisa melanjutkan siaran ini, sungguh konyol. Selain itu, Yen Yen juga berani mengejek Super Emperor Jiang Cheng. Dia sangat bangga pada dirinya. Namun sebagian orang juga ikutan mengejek Jiang Cheng yang akan pergi dengan menangis karena diejek. Lalu Jiang Cheng menilai bahwa sistem mengisi ulang 3 juta di Fishbone City dan sekarang dirinya punya sisa 2 juta. Dirinya tidak percaya 2 juta tidak akan memenangkan pertandingan ini. Kalau dirinya tidak bisa menang, dirinya masih punya ratusan juta di rekening di banknya. Lalu saat ini Yen Yen kembali merasa heran mengapa siarannya kembali ngelak. Namun Yen Yen baru sadar itu bukan ngelak, tapi Jiang Cheng baru saja menembakkan 20 super roket lagi. Yen Yen pun sangat bersemangat dengan hal ini. Dan Jiang Cheng pun juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan biaya pengobatan dengan memberikan beberapa roket kepada Dai Xiaomai. Dai Xiaomai pun menilai bahwa ini benar-benar pertarungan antar dewa, dan mereka manusia biasa hanya makan daging. Dai Xiaomai pun segera mengucapkan terima kasih kepada Jiang Cheng untuk biaya pengobatannya. Hingga kini, perbandingan skornya sangat jauh, di mana Yen Yen memimpin. Yen Yen pun bertanya-tanya apakah ini artinya dirinya sudah menang. Sedangkan Dai Xiaomai pun merasa heran di tempatnya, roketnya sudah berhenti. Namun di siaran Yen Yen roketnya masih belum berhenti. Lalu Yen Yen yang melihat penonton live streamernya 1,5 juta sangat kaget. Seumur hidupnya ini tidak pernah terjadi. Kemudian Dai Xiaomai pun bertanya mengapa mereka berhenti dan meminta mereka untuk menambah gift-nya lagi. Namun tiba-tiba dari salah satu penggemarnya meminta Dai Xiaomai untuk melupakan hari ini dan bicarakan lain kali. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa sepertinya mereka sudah menang. 2 tembakan terakhir ini super hot dan bisa dianggap sebagai deklarasi kemenangan. Dalam pikiran Yen Yen, dirinya tidak menyangka bisa mengalahkan Dai Xiaomai dan menjadi juara Guild War. Live streamingnya juga meroket popularitasnya, mendapatkan lebih dari 50.000 pengikut baru di dunia nyata. Yang lebih penting adalah siaran live ini menerima 2,5 juta tips, dan menurut kontrak dirinya bisa mendapat 700.000 yuan. Lalu Yen Yen pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bolehkah dirinya menambahkan Jiang Cheng di media sosialnya?
Jika Jiang Cheng suka sesuatu di masa depan, dirinya akan segera mempelajarinya dan menjamin akan membuat sesuai pesanan. Namun Jiang Cheng merasa itu tidak perlu, dirinya hanya kebetulan lewat. Yen Yen pun merespon hal ini dan bertanya bolehkah dirinya menjadi supir pribadi Jiang Cheng mulai sekarang. Jiang Cheng pun mengatakan jika Yen Yen benar-benar ingin mengantarnya ke Amang Yamyun, tidak masalah, dirinya masih akan di sana untuk 2 hari ke depan. Membaca ini, Yen Yen pun kaget dan baru tahu bahwa ID Ding Hai Shenzhen adalah Jiang Cheng. Penonton online pun juga baru sadar bahwa ID ini adalah pemimpin kecil dari pameran mobil tadi siang yang membeli mobil Ferrara. Lalu di saat itu tiba-tiba tingkat poin keakraban dari Yen Yen naik menjadi 85 poin. Yen Yen pun bertanya-tanya mengapa Jiang Cheng melakukan semua ini. Namun setidaknya sekarang dirinya bisa menambahkan Jiang Cheng di media sosialnya. Di samping itu, Jiang Cheng sangat kaget mengetahui nilai keakraban Yen Yen naik. Dan ini hanya kurang 5 poin lagi agar naik menjadi 90 poin. Jiang Cheng pun mulai bersemangat, dirinya harus segera melewati angka 90 poin ini. Lalu di saat yang sama notifikasi sistem pun muncul dan mengucapkan selamat kepada Jiang Cheng karena berhasil memimpin streamer Yen Yen meraih kemenangan dalam Guild War. Mengingat kepuasan streamer mencapai level tertinggi Triple S, sistem telah memberi hadiah kepada Jiang Cheng berupa super critical hit 1000 kali. Dengan ini, menerima cashback critical hit 1000 kali sebesar 2,3 miliar. Apakah Jiang Cheng mau menariknya sekarang? Jiang Cheng pun kaget melihat nominal ini dan segera menarik uangnya. Jiang Cheng menilai dirinya bersenang-senang online, merasakan kegembiraan menghamburkan uang dan dapat 2 miliar. Ini keterlaluan, uang sangat mudah didapat. Lalu keesokan harinya Yen Yen segera mengirim pesan dan bertanya apakah Jiang Cheng butuh supir pribadi. Dirinya tersedia 24 jam hari ini. Jiang Cheng yang membaca pesan ini hanya tersenyum dan menilai bahwa ini terlalu pagi. Sedangkan dalam pikiran Yen Yen sendiri, setelah mengetahui bahwa Jiang Cheng pemilik ID Ding Hai Shenzhen, dirinya tidak bisa tidur sama sekali. Yen Yen pun bertanya-tanya kapan Jiang Cheng akan membalas pesannya. Lalu Jiang Cheng pun kini membalas pesan Yen Yen dan mengatakan bahwa karena dirinya punya janji dengan Wang Zheng untuk pergi ke Tax, dirinya benar-benar butuh supir pribadi. Yen Yen pun nampak sangat senang karena akhirnya pesannya dibalas. Yen Yen pun merasa harus segera mengejar tidurnya agar bisa dalam kondisi terbaik untuk melayani Jiang Cheng malam ini. Namun di saat dirinya berpikir tentang melayani Jiang Cheng, dirinya malah tidak bisa tidur. Yen Yen pun mencoba agar tidak terlalu bersemangat agar bisa cepat tidur. Kemudian jam 8 malam Yen Yen pun menghampiri Jiang Cheng. Jiang Cheng pun sangat kaget karena Yen Yen sangat cepat datangnya. Bukankah dirinya bilang tunggu sampai dirinya selesai minum? Yen Yen pun menyebut bahwa Jiang Cheng sangat membantu dirinya tadi malam. Bagaimana mungkin dirinya membiarkan Jiang Cheng menyetir sendirian? Tentu saja dirinya harus menjadi supir Jiang Cheng sepanjang waktu. Yen Yen juga menyebut bahwa Tax adalah bar terbesar dan paling ramai di Shanghai. Dirinya dengar banyak selebriti dan selebgram pergi ke sana untuk bermain. Jiang Cheng pun menyebut bahwa Yen Yen tahu banyak hal dan meminta Yen Yen membawa dirinya untuk melihatnya. Lalu sesampainya di sana, para wanita tampak ramai di sana. Para wanita yang melihat Jiang Cheng pun bertanya siapakah dia. Salah satu wanita pun menyebut bahwa dirinya datang setiap hari tapi sepertinya tidak pernah melihat Jiang Cheng. Dan lihat pakaiannya, dia sangat tampan. Dan jam tangannya tidak terlihat murah. Mereka pun mengatakan siapapun Jiang Cheng, dia benar-benar tampan. Mereka belum pernah melihat orang setampan ini. Dengan ini mereka akan mendekatinya lebih dulu. Dan jika dilihat dari pakaiannya, semuanya pakaian bermerek. Dia pasti generasi kedua orang kaya. Lalu kini para wanita yang mendekat pun mulai mengenalkan diri dan bertanya apakah bisa menambahkan Jiang Cheng di media sosial mereka. Hingga ada yang mengajak Jiang Cheng untuk bermain. Namun di saat itu ada salah satu wanita yang melompat dan meminta maaf, dirinya hampir terjatuh. Dan mengucapkan terima kasih karena telah menangkap dirinya. Jiang Cheng pun menilai bahwa wanita ini begitu energik bahkan sebelum masuk bar. Para pelayan toko pun kini mulai menawarkan toko dan standnya kepada mereka agar mampir. Dan Yen Yen sendiri kini bingung melihat Jiang Cheng yang terseret arus wanita. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.